Iya, apesnya itu pada saat malam hari babe gaul dihadang oleh buto ijo. Buto ijo dan bebek gombel kan. Dan buto ijonya tuh teman-teman awalnya tuh dia nyegat dulu, terus karena tercium baunya itu hafal sekali tuh bau buto ijo gitu ya. Oh, jadi buto ijonya yang mencium bau babe nih. Iya. Gitu, jadi nongol. Nah itu babenya pada saat itu baca Ya, lari doa. saya. Oh, lari. Lari. Nggak sempat baca doa. Iya. Takut ya, Be? Takut. Boro-boro baca doa. Oh, gitu ya teman-teman. Nah, itunya nggak ada ya. Ada lagi. Sing namanya apa? Bebek gombel. Bukan. Genderuwo. Gandarwo kan gini. Gimana, Bah? Berarti Ah, Oh, jalannya kayak gitu, Bah. iya. tinggi besar, Be? Iya. Udah. Kalau bopong batu bobot seton juga bisa. Oh, jadi ini tukang jaki kira dulu begitu ya? Iya, betul sekali teman-teman. Berat 1 ton juga keangkat Kang Jaki. Angkat. Itu ringan sebenarnya 1 ton itu, Kang Reno. Bagi makhluk begitu Kang Jaki. Iya, Tapi kalau saya pribadi sih agak kuat Kang Jaki. iya. Kalau Kang Jaki masalah, mungkin ngangkat sang ratu malas sih ya. mantap ya. Kalau Kang Jaki sih biasanya ngebopong janda kembang mungkin. Kembang-kembang latar. Asal jangan kembang bangke aja karena ya. Mau. Jadi Nah, setelah Babe mau ngambil air dihadang oleh sosok buta ijo sama bebek gombel di situ, Babe lari takut. Nah, pas lari juga Kang Jaki, Babe dihadang lagi sama sosok Gondoruo. ini kok ceritanya jadi ngejar-ngejar babe semua. Ya mungkin pas malam Jumat Kliwonnya mungkin terasa terusik kali. Ya semalahan di situnya juga di sumurnya juga ada yang nungguin. Di sumur apa itu namanya, Bah? Sumur balong. Sumur balong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jaki 212 di channel Ghost Explorer. Kali ini Jaki akan menemui salah satu bapak-bapak, yaitu yang tidak asing tentunya di Ghost Explorer, yaitu babe gaul teman-teman. Babe gaul sendiri memiliki salah satu kisah dan cerita. Katanya beliau itu pernah dikejar-kejar oleh buto ijo dan juga genderuwo teman-teman. Oke, seperti apa kisahnya nanti kita akan simak. Sekarang Jaki berada di hutan Cikawung, ya nanti bakal mendatangi salah satu babe gaul yang ada di hutan Cikawung. Seperti apa kisah dari babe gaul? Nanti yuk kita simak ceritanya biar nanti tidak gagal paham teman-teman. Gitu kan? Hah? Iya, mangga. Nanti kita akan datangi ke tempat kediaman babe gaul, karena babe gaul itu bekerjanya tuh di ladang, namun sekarang lagi nggak kerja dulu, jadi Jaki bisa nih yang namanya tuh wawancara babe gaul seperti apa. Yuk, oke, kita akan mendatangi salah satu tempat babe gaul nih yang sedang singgah di saung, tengah istirahat sambil memandang kebunnya. Seperti apa nanti kisahnya biar enak nanti itu seperti apa sih. Kebetulan saya dan Kang Reno akan mendatangi babe gaul yang lagi singgah di kediamannya, yaitu lagi istirahat di gubuk, karena babe gaul itu di sini sedang berkebun. Nah, ini mungkin kebun dari babe gaul teman-teman, dan kebunnya itu banyak sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, inilah babe gaul lagi santai di tempatnya gitu kan. Mana Be? Sehat? Alhamdulillah. Babe gaul teman-teman yang akan Nah. kita wawancara ini. Ya yang nggak asing lagi di Ghost Explorer Ya. karena ya. Salah satu kru kita juga nih. Karena babe gaul sendiri juga memang ceritanya tuh layak untuk diangkat. Ya bener banget. Karena kisah singkatnya, katanya babe gaul itu pernah dikejar-kejar oleh buto ijo waktu di ladang pas tengah malam. Itu gimana cerita singkatnya, Be? Ya tahu tiba-tiba muncul dari arah sana. Dari arah sana. Ya. Dari arah sana teman-teman itu muncul salah satu buto Ada ijo. jalur air tuh. Ada itunya sumurnya. Oke, ada
balong. Berarti ada aliran sungai gitu Kang Jaki, ada Ada balongnya, juga balong. di situ. Sama wengwe gombel. Nah, pas lagi asar ya. Oke teman-teman, karena ini lagi azan, kita break dulu, nanti kita sambung lagi ceritanya seperti apa demi menghargai dan menghormati karena ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah ketemu dengan Babe Gaul teman-teman. Yang konon Babe Gaul sendiri pernah dikejar oleh Buto Ijo dan juga Wewe gombel Babe Gombel. atau kalong wewe sama enggak kan? Ya, sama Kang Reno. Itu kebetulan sama, hanya saja namanya yang berbeda. Nah, ini untuk Babe Gaul, ini awalnya gimana sih ceritanya kok bisa sampai dikejar oleh Buto Ijo? Ya saya kan sedang tengok begitu. Tiba-tiba serong buta hidup. Ya itu siapa? Barangkali orang. Oh, benar-benar rainya hijau. Jadi mukanya tuh hijau ya? Ya hijau. Badannya hijau. Badan hijau. Ciumnya gini. Udah panjang. Tapi pas itu Babe ngelihatnya buta hijaunya itu ngeliatin Babe apa enggak gitu? Enggak. Enggak. Tapi lama-lama kecium ya. Oh, ketahuan Ya, Babe. ketahuan saya. Jadi saya dekat saya lari. Oh, jadi Babe itu sebelum prosesnya itu ditemuin, Jadi itu Babe udah kan mau ngambil air Kang di situ. Nah, mau ngambil air buat nyiramin kebunnya Be. Ya, Mm-mm. balong. Kan situ kan rawa, ada rawa katanya. Aliran Mm-mm. air juga di situ, aliran sungai. Terus tiba-tiba buta hijaunya nggak ada, itu gandaru kalong wewe. Ada kalong wewe juga. berarti pada malam yang bersama atau malam yang Sama. berbeda? Malam yang bersamaan. Sama. Itu malam apa itu, Bah? Ya, malah salah malam Jumat Kliwon. Oh, jadi Malam Jumat Kliwonnya. Ya. malam Jumat Kliwon. Jadi memang kalau masakan malam Jumat Kliwon itu berarti benar karena ya Ya, bener. tempat yang namanya tuh berkerumunnya makhluk halus kan gitu. Ya. Dan sebelum Jadi karena perbedaan waktu juga Kang. Di malam hari di dunia kita ini pada malam hari kan ya. Mm-mm. Kita malam di sini. Kalau Ya. di sananya kan siang. oh gitu ya. Gitu. Jadi memang mirrornya gitu Nah, ya. mirrornya begitu. Dan posisinya Babe Gaul juga kan pas malam Jumat Kliwon juga di kebun kan, ngeliat Mm-mm. kebunnya Be, nyiram-nyiram tanaman Ya, sayur-sayuran ini lihat gitu. ini ya barangkali ada apa yang merasa Yang terus ambil yang gitu ya, Be. ini namanya tikus itu kan Oh, iya. Jadi sekarang hama. tahun ini kan nyebar di mana-mana lah. Jadi Kang Reno gini, kayak Babe Gaul itu kan salah satu petani nih ya gitu kan. Beliau juga kan memiliki sawah yang banyak gitu kan. Nah, kebun juga ada. Jadi secara otomatis kan beliau itu karena tidak ada yang bantu, maka secara otomatis beliau itu kerja siang malam. Malam bahkan Dan sendirian. iya, apesnya itu pada saat malam hari Babe Gaul dihadang oleh Buto Ijo. Buta hijau dan Babe Gombel kan. Dan Buto Ijonya tuh teman-teman awalnya tuh dia nyegat dulu, terus karena tercium baunya itu hafal sekali tuh bau Buto Ijo gitu ya. Oh, jadi Buto Ijonya yang mencium bau Babe nih Iya. gitu, jadi nongol. Nah itu Babenya pada saat itu baca Ya, lari doa. saya. Oh, lari Lari dulu. nggak sempat baca doa. Iya, Takut ya Be? takut. Takut. Boro-boro baca doa. Oh gitu ya teman-teman. Nah, itunya nggak ada ya, ada lagi sing namanya apa? Babe Gombel Bukan, apa? gandaruwo. Oh, genderuwo. Gandaruwo kan gini. Gimana, Bah? Berarti Ah, Oh, Iya, jalannya kayak gitu, Bah. iya, tinggi besar Be? iya, gede. Kalau bopong batu bobot seton juga bisa. Oh, jadi gitu Kang Jaki, kira-kira gondoro begitu ya? Iya, betul. gandaruwo gini, Betul sekali, apa? teman-teman. Berat 1 ton juga keangkat Kang Jaki. Angkat. Itu ringan sebenarnya 1 ton itu, Kang Reno. Bagi makhluk begitu Kang Jaki. Iya, Tapi kalau saya pribadi sih agak kuat lah Kang Jaki. iya. Kalau Kang Jaki masalah, mungkin ngangkat sang Ratu Malas sih ya mantap ya. Kalau Kang Jaki sih biasanya ngebopong janda kebang mungkin.
kembang latar. Asal jangan kembang bangke aja karena ya. Bau. Jadi Nah, setelah Babe mau ngambil air dihadang oleh sosok buta ijo sama Babe Ya. Gombel situ, Babe lari takut. Nah, pas Takut. lari juga Kang Zaki, Babe dihadang lagi sama sosok Gondoruo. ini kok ceritanya jadi ngejar-ngejar babe semua. Ya mungkin pas malam Jumat Kliwonnya mungkin terasa terusik kali. Ya semalahan di situnya juga, di sumurnya juga ada yang nungguin. Di sumur Ya. apa itu namanya, Pak? Sumur balong Sumur balong. yang nggak pernah Kering gitu. kering. Namanya itu apa kalau boleh tahu sumurnya, Pak? Ya nggak tahu. Nggak ada namanya. sumurnya. Iya. Tapi itu sosok ular Sosok ular ada ya? gede ya, Mm-mm. tapi kepalanya cuman jantung. Oh, kepalanya cuma sejantung. Gedang. Jadi kecil Kang Zaki ya. Iya, kecil. Ya, Jadi memang bisa kecil, bisa besar. Kalau nutup saluran itu bisa membendung. Oh, berarti bisa membendung. besar, elastis. Besar. Elastis. Mm-mm. Seperti lamun secara itu saya mau cari ikan ya, Ya. bawa jala tuh kan ditawur gini kan bisa megar kan, seperti Jalanya. lumbung gitu. Ya. Jadi kepalanya kan kalau cari ikan jaring jala tuh jala kan kepalanya sakemiri kan, tapi kalau ditawur kan bisa besar. Oh, jadi sosok siluman ular itu hebat juga Kang Zaki ya. Ya. Jadi kelihatannya kecil, tadi pas kita mau serang juga kasarnya dia bisa besar loh. Nah, Besar. Malahan kalau banjiran tuh tadinya nyasar dulu. Oh, begitu ya. Be. Jadi Ya. ini persis Kang Zaki ceritanya kayak tetangga saya itu heeh. yang cerita ketemu sama buaya kuntet loh, Be, gitu. Sama kan buayanya kecil itu, buntung Kang Zaki katanya putih. Buayanya tuh kecil, tapi pas mau diserang dia bisa berubah gede loh. Gitu ceritanya. Sama pas nyari ikan juga, tapi dia mancing gitu. Iya. Oke. Ya, tapi kalau baya ada sosok mendatangin Heeh. itu kan liwaya saya, Oh, riwayatnya Babe nih, heeh. liwaya saya katanya Mm-mm. mau diacak-acak bagaimana. Mm-mm. Memang dia besar, saya juga bisa besar lagi. Nah, Itu. Namanya juga sosok siluman Kang. Ya, dan ya penghuni sini gini dilunjat sama orang-orang Iya. jauh ya. Ya, rasanya nggak mungkin nih Kang Reno tiba-tiba kayak Babe Gaul ini dikejar-kejar oleh makhluk halus gitu kan. Ya. Kalau Babe Gaul ini tidak memiliki pusaka atau memiliki salah atau apapun. Nah gini, mungkin dari leluhur ada leluhur Babe, Ada leluhur Babe mungkin punya pusaka. dari orang tua gitu. mungkin apa ya punya. ya. Ya, Apa pusaka apa, Be? Kira-kira Be? itu bentuk saya dikasih ya, sama mamang saya udah meninggal. Mm-mm. Itu sosok gaman istrinya yang masih hidup tuh ngadang-ngadang saya, siapa saja yang mau datang ke sini ini miliknya. Itu tiba-tiba saya dongkap sono jam 8 siang. Babe ke situ. Iya, main. Jadi ini kabaran yang cari-cari itu Berarti haknya Babe gitu pusaka. ya masih ada, Masih ada. masih. Pantas Kang Zaki, pantas dikejar-kejar makhluk begitu. Jadi Babe memiliki pusaka gitu. Ya pasti Kang Reno, soalnya gini. Dan dengar-dengar kalau Babe itu katanya masih keturunan dari bisa dikategori paranormal atau dukun. Ya, memang Wah Kiai Tarmidi dari Raja Wilangun. Oh, jadi orang tua Babe. Galagamba. Orang tua Babe itu. Ya, bendungan batu yang diambil supaya jadi kapur tuh. Waktu dulu. Nah, itu kan ada sesepuh-sesepuh di situ kan. Dan pantas Kang Reno kalau Babe Gaul ini dikejar-kejar karena beliau sendiri keturunan dari paranormal gitu kan. Paranormal. Iya. Dan ini juga batunya nih, juga nih, mungkin nih Kang Zaki. batunya nih Ini bukan batu batunya sembarangan dari- ini. Nah, saya Orang tertarik tua juga nih saya. Kang Zaki. Ah. Jadi di Babe ini punya batu-batu akik yang batu akiknya ini bukan sembarang batu akik loh teman-teman.
Jadi bukan batu akik juga nih. Babe juga ada nih. Seperti bandul-bandul kalung tuh. Teman-teman tuh. Ini warisan-warisan leluhur juga, Be ya? Ya. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang mau butuh batu akik dari Babe, ini original asli loh. Nih, datang aja hubungin nih di apa channel Ghost Explorer ya. Be ya. Ya. Ini asli loh. Kita bisa nego-nego di sini, oke? Ini kayaknya kalau Kang Reno tentang seputar apa barang antik kayaknya senang juga nih gitu ya. Ya, karena apa? Barang antik itu menurut saya barang yang langka, Kang. Gitu. Oke, kita next aja seputar nih apa batu akik nih. Ya. Kembali lagi ke ceritanya. Pantas kalau misalnya kayak Babe Gaul sendiri kan memiliki pengalaman spiritual yang bisa dikategorikan banyak. Ini dari orang tua Babe ini tadi Bapak siapa? Bapak Kiai Tarmidi. Bapak Kiai Tarmidi ya, dari Adiknya, adiknya. kakaknya Mm-mm. itu Bapak Tua Ahmad. Bapak Tua Ahmad ya. Ya. Dan katanya Kang Zaki Babe juga kan punya istri juga. Ya, maksudnya kayak almarhumnya juga, Be ya. Ya. Itu keturunan dari Sumber. juga Kang Zaki. Dari Ki Buyut Arsitem ya. Nah, dari Ya. Ki Buyut Arsitem. Ya pantes lah. Oke teman-teman, karena Babe Gaul sendiri kenapa kayak Jaki dan juga Kang Reno itu bisa bercerita tentang banyak, karena Babe Gaul ini termasuk tergolong kategori family dari Ghost Explorer. Jadi sudah tidak asing lagi. Dan orang tua dari Babe Gaul sendiri itu memiliki anak berapa? Semuanya? Orang tua saya Iya, ya ada 8. 8. Ya, laki-laki berapa dan perempuan berapa? Laki-laki 7, perempuan 1. Perempuan 1 ya. Nah, Babe termasuk anak yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat ya. Ya. Oke, Itu teman-teman. miwal kakak sejen kandung. Oh, maksudnya Bapak tunggal. miwal Lain ibu. Ya. beda ibu. Ya beda ibu. Oh, gitu ya. Jadi kakak saya terus Oh, yang Iya. 3 itu istri yang pertama mungkin. ya Pas Babe itu istri yang kedua. istri kedua itu udah anaknya udah almarhum. Gitu. Orangnya Mm-mm. namanya Sangkut. Namanya Sangkut. Nah, kakak saya namanya Rasta. Mm-mm. Terus Saji Ipong lah. Gaji Terus atau Bapak Babe Ipong. Gaul. Babe Gaul. Terus Terus ada saya Wastam, Mm-mm. Wastam, Tarba, Uh-uh. Sarpan, Harapan. Bisri itu perempuan. Yang terakhir. Berarti bontot kalau kata orang Jawa mah Kang Ya. Zaki. Bontotnya perempuan. Mm-mm. Berarti yang ke-8 saudara itu Masih 7 laki-laki, 1 perempuan ya, Be? Ya, iya. Oke, ini menarik juga, pantas kalau misalkan bangsa itu juga bisa dikatakan ngejar. Iya. Dan yang lebih pantasnya lagi, Babe Gaul juga bisa melihat gitu Ya. kan. Maka ya sudah tidak heran lagi bahwasannya sudah terjawab, sudah terbayar lunas oleh apa cerita dari Babe Gaul sendiri. Dan cerita waktu Babe Gaul sendiri diputar-putar itu gimana itu? Diputar-putar Mm-mm. Waktu di Cikawung. ya itu kata saya mah jalannya lu belok. Iya. Di hutan jati itu Pak ya. Itu udah nabrak pohon-pohon tunggak jati tuh. Oh, jalannya lurus, saya mau muter sini. Berarti Jadi dalam waktu durasinya itu berapa? Kira-kira ada 1 jam ya? Muter-muter di situ, Babe? ya enggak, hari 1 jam mah. Keburu saya ngambak. Oh, perlu Babe ngambek dulu gitu. Iya. Karena Babe ngerasa, oh saya ini dikerjain gitu ya, Be, sama Iya, makhluk saya sini. dikerjain bagaimana? Iya. Emang saya baru masuk ke sini. Iya. Saya kan udah tahun-tahunan. Kok bisanya? Kalau kata Kang Ale katanya kan kemarin sampai 10 tahun katanya Kak Babe Gaul itu sudah tinggal, tapi masih disesatin. Ya. Dan nggak mungkin juga kalau Babe Gaul itu sudah bisa dikatakan udah 10 tahun tapi masih nyasar karena ya. Ya, nggak mungkin. Itu nggak mungkin gitu kan, jadi Kita pakai sangat logika aja, Kang. Ah. Puluhan tahun kita tinggal kan di situ nggak mungkin, udah tahu jalan kan pasti lapangan Iya. kita tahu. Nah, itulah cerita dari Babe Gaul, sebenarnya sangat menarik sekali dan bisa dikategorikan ini Masih ada. masih banyak cerita-ceritanya Jadi pengalaman dikarenakan Babe itu pengalaman pribadi Babe Nah. sendiri ya, Be? Kiai Tarmidi itu waktu Mm-mm. dulunya kan
musim Belanda ya. Oh musim pas Musim Belanda. Jadi zamannya Belanda. zaman Belanda ya. daerah itu lokasi Galagamba ditodong dari jalan. Mana Kiai Tarmidi kalau enggak dimunculkan kikis habis. Karena pada waktu zaman Belanda juga sosok Kiai itu dicari sih Bel, karena Iya. mengganggu. Jadi Itu pada zaman Saya PKI itu dari- sebenarnya. ya. Masuk juga. Ya, daripada keluarga saya semuanya gempar, mending saya aja. Nah, mending menampakkan diri. Nah, jadi menyerahkan diri. menyerahkan diri, boleh saya tembak. Tapi syaratnya anak buah saya, keluarga saya jangan. Oh, berarti Saya aja. Bapak Kiai Tarmidi juga memiliki pengikut. Iya. Gitu kan. Berarti salah satu sosok pahlawan juga Kang. Gitu kan, yang bisa dikategorikan ini sangat Pahlawan berjasa. dulu. Bahkan di desa Bodas, Mangunjaya, Mangunsari, pokoknya di sekitaran situ, dan juga di desa Yang satu. Bedeng satu, terus di desa Pilang Payung itu sangat dikenal Bapak Kiai Tarmidi sendiri, dan di situ juga banyak sekali keluarganya. Dan untuk orang-orang Indramayu, nah hai siapa dong gitu kan, Ya. bahwasanya di sini ada salah satu Sahabat. kerabat atau saudaranya gitu kan, yang menceritakan tentang hebatnya Bapak Kiai Tarmidi gitu kan. Harusnya bangga gitu. Ya, itu kan salah satu sosok, dan kita orang Islam itu harus bangga memiliki salah satu sosok Kiai Tarmidi gitu kan, yang bisa dikategorikan berjasa untuk bangsa, agama, dan juga negara. Bahkan beliau juga sangat sayang kepada keluarga dan juga para pengikutnya. Pengikut Nah, oke. atau murid-muridnya. Oke Kareno ya, karena durasinya itu sudah lumayan jauh, nanti kita lanjut di part 2. Ini kayaknya kisahnya masih menarik teman-teman. Dan cuacanya juga kurang mendukung Kang Jaka. Oke, siap. Nanti kita akan sambung lagi di part kedua teman-teman. Jangan pindah ke lain channel. Ya. Di mana Babe sendiri pernah dicegat oleh Buto Ijo? Ya di sini. Oh, di sini ya. Ya. Hmm. Tuh. Berarti di sini Mungkin dari balik ini, di balik pohon ini, atau di mana, Bah? Di sana ke sini. Oh, dari sana. Oh, berarti di bawah sana itu aliran sungai ya, Be ya? Ya. Oh, dari sana teman-teman terus ke sini. Iya. Mencar saya. Oh, ngejar Babe gaul ya. Nah, sudah gitu Babe lari kemana nih? Dari ya jalan ini sana. Oh, dari jalan sini ke sana larinya. Nah, terus itunya nggak ada. Ya, buta hijaunya itu wengwe gombel. Oh, Babe gombelnya? Ya, Nyegat Babe lagi di mana? dari sana tuh. Oh, Berarti ke sana turunan tuh Kang Jaki. iya. Itu. Itu dari sana turunan, ngejar Babe gaul ke sini, terus Babe gaul lari ke sana, dan di sana mirisnya itu dikejar lagi sama Babe gombel, teman-teman. Gitu kan. Nah, pas waktu sudah dikejar oleh gombelnya itu Babe kan katanya dihadang sama Gondorwo juga itu Kang ya. Heeh. Gimana itu Be? Pas itu Be. Tuh, jalur itu tuh. Oh, berarti masih jauh lagi teman-teman ya. lagi berarti. Nah, di sini dikejar oleh Babe gombel di depan, terus Babe gaul sendiri kan dikejar lagi sama dihadang lagi sama oleh sosok Gondorwo. sosok Genderuwo. Oh, Gitu. yang gini tuh. Maka teman-teman, kayaknya si Kawung sendiri kan memang seolah-olah tidak baik-baik saja, karena semua penghuninya itu pasti pernah yang namanya tuh diganggu oleh makhluk astral. Oh, berarti di sini juga Kang Jaki, Babe diputer-puterin tuh, dikerjain di sini iya. ya Be ya. Iya. Oh ya, di mana nih Babe sendiri kan diputerin, karena ini kan jalannya udah jelas nih kelihatan. Ya. Kok masih bisa muter-muter? Ya nggak tahu itu. Perasaan saya mah lurus. Tapi kok bisa belok? Lurus tapi masih belok, katanya Babe ke sana muter Ya. Benar ya? Muter belok. Nah, terus nabraknya di mana Arahnya Nabrak tunggaknya arah ke itu. Kiri ya. Terus Terus kiri. Terus kiri terus. Ayo dong. Oh, ini kalau udah nabrak pohon jati Oh, tuh. berarti Babe nabrak pohon-pohon begini. Iya. Babenya. Itu itu jalannya lurus. Kok saya ambil kiri? Itu. Berarti sehabis nabrak pohon, Terus ingat. jalannya Kang Jaki. Itu uniknya. Makhluk astral begitu Kang Jaki. Iya. Jadi udah nabrak, mas saya ingat. Oh, kayak saya di sini cuman baru masuk.
Itu. Maka teman-teman, di hutan jati inilah Babe Gaul sendiri kan dihadang oleh tiga sosok, yaitu sosok Wewe Gombel, Buta Ijo, dan juga Genderuwo gitu kan, yang katanya tuh genderuwonya tuh jalannya tuh sambil membungkuk dan juga oh gitu ya, sambil memang benar sih Kang Reno ya, kalau genderuwo itu memang seperti itu. Kalau Tapi udah kalau nafsu, berbulu Kang Jaki. Iya. kalau saya nggak lari, waduh bahaya. Gitu ya. Iya. Dan yang lebih parahnya lagi, Babe Gaul sendiri kan sudah 10 tahun tinggal tapi masih diputerin. Puter-puter kerjain. Nah. Kerjain sama makhluk situ Kang Jaki. Nah, oke lah, seperti itu penjelasan dari Babe Gaul tentang seputar dikejar-kejar oleh tiga sosok makhluk asal itu. Dan lebih penasaran lagi karena masih banyak lagi cerita yang bakal diungkap. Ya. Penasaran, nanti kita bakal lanjut di part kedua. Oke, tutup Pak Reno. Oke, terima kasih buat teman-teman, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.